Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas. Namun sebelum saya observasi pembelajaran Ibu, saya mau mengadakan percakapan pra-observasi begitu Ibu ya, terkait pelajaran yang akan jenengan sampaikan di kelas nanti. Dan pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada hari ini nanti. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari hari ini, pembelajaran hari ini adalah saya berharap setelah siswa selesai melakukan pembelajaran, siswa dapat memahami dan juga lebih kreatif dalam mengingat nama-nama planet dan juga karakteristiknya. Baik, berarti materi hari ini adalah nama planet beserta karakteristiknya. Baik, itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran hari ini. Baik, area pengembangan dari Ibu ataupun dari peserta didik seperti itu. Oke, jadi kalau yang ingin saya capai adalah yang pertama dari sisi saya sebagai pengajar atau guru, saya ingin menerapkan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, menyesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan dari setiap anak. Untuk dari sisi siswa, saya berharap setelah pembelajaran ini, siswa itu dapat lebih kreatif, inovatif, dan juga mandiri dalam pribadinya masing-masing, yang bisa nanti dicapai itu melalui kegiatan pembelajaran dan pembuatan produk. Kemudian saya juga berharap siswa dapat lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian mempunyai akhlak yang mulia dengan pembelajaran yang dikaitkan dengan keagamaan. Ya, baik. Berarti untuk dari sisi Bu Dewi, untuk pengembangan hari ini yang ingin dicapai adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan untuk siswa yang ingin dicapai adalah lebih pada karakternya, yaitu mandiri, bertanggung jawab, kemudian kreatif dan inovatif. Baik, Ibu, pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita observasi di kelas, strategi apa yang Bu Dewi siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Untuk strategi, melihat dari apa yang ingin saya capai dalam pembelajaran, yang pertama saya akan memulai pembelajaran dengan doa dan kebiasaan yang baik untuk anak-anak. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan RPP agar saya sebagai pengajar itu juga lebih terarah saat melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan media pembelajaran baik berupa video ataupun media lain yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah saya menerapkan atau menjunjung anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, setiap pendapatnya di dalam proses pembelajaran. Baik, Bu Dewi, saya kira cukup untuk percakapan pra-observasi. Sekarang kita lanjut untuk observasi di kelas Ibu Dewi ya. Apakah sudah siap? Siap. Baik, nanti kalau boleh tahu di kelas berapa Ibu? Saya akan mengajar di kelas 7. Baik. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya baik ya. Sebelum mulai belajar hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu, kemudian dilanjutkan membaca surat pendek. Jadi setelah berdoa selesai, langsung dilanjutkan bismillah dan membaca surah Al-Kautsar. Oke? Dia silakan pimpin teman-temannya doa. Waktu syakrak. Mulai. Doa selesai. Oke, udah selesai doanya, silakan langsung dilanjutkan membaca surat Al-Kautsar bersama-sama. Dimulai dari bismillah, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Kautsar. 1, 2, 3. Bismillah.
fokus belajarnya, biar tambah fokus sebelum mulai belajar, kita mendengarkan musik instrumental dulu agar kalian tetap fokus, kemudian lebih bersemangat belajarnya. Jadi silakan diposisikan duduknya senyaman mungkin. Buat kalian nyaman, nyender boleh, yang penting nyaman. Jadi ketika musiknya mulai, silakan duduk paling nyaman. Boleh sambil memejamkan mata. Buat posisinya senyaman mungkin, diatur nafasnya. Tarik nafas yang dalam. Tahan, kemudian keluar. Ulangi beberapa kali. Oke, setelah mendengarkan musik instrumental gimana perasaannya? Lebih tenang, lebih fokus belajarnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya, khususnya mengenal benda-benda langit. Jadi sebelum saya jelasin materinya, anak-anak sebelumnya pernah nggak ngeliatin atau memperhatikan langit ketika malam ataupun siang hari? Pernah? Kira-kira kalau pas ngeliatin atau memperhatikan langit, apa yang dapat dilihat atau dapat ditemukan? Apa namanya? Bintang, kata Zahra. Ada lagi? Bulan, kata Maiza. Matahari, selain itu? Satelit. Planet. Ya, benar ya. Jadi yang kalian lihat tadi adalah contoh dari benda-benda langit. Kata Maiza ada matahari, kemudian disebutin sama temannya yang lain ada bulan, ada bintang, ada satelit, sama ada planet-planet. Planet-planet yang ada di tata surya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran berbasis produk. Jadi nanti kalian akan diinstruksikan untuk menghasilkan produk setelah pembelajaran ini selesai. Saya akan menampilkan video pembelajaran, semuanya silakan diperhatikan dengan baik karena setelah ini nanti akan ada latihan soal. Jadi mohon diperhatikan videonya dan ditonton dengan baik. Pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Ya, terdapat banyak ribuan bahkan jutaan benda yang ada di langit. Pernahkah kamu berpikir benda-benda apa saja yang ada di sana? Dalam video ini kita akan belajar dan mengenal benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah planet-planet, satelit, dan jutaan benda langit lainnya seperti asteroid, komet, dan meteorit. Oke, pertama kita akan mengenali matahari. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata matahari? Panas, cahaya, besar, atau bersinar? Ya, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Dengan matahari, Merkurius. Merkurius adalah planet pertama yang terdekat dengan matahari. Merkurius merupakan planet paling kecil di antara planet-planet lainnya.
Mirip dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah tidak memiliki satelit serta atmosfer. Planet kedua adalah Venus. Apakah kalian pernah mendengar istilah bintang kejora? Ya, dia adalah Venus, planet yang paling terang yang dapat dilihat dari bumi. Karena ukuran dan masanya yang mirip dengan bumi, planet ini sering dijuluki saudara kembar bumi. Planet yang ketiga adalah planet tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia, bumi. Satu-satunya planet yang memiliki kehidupan hingga saat ini. Bumi sering disebut planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Berikutnya adalah Mars, planet yang sering dijuluki planet merah. Terlihat seperti planet yang panas, bukan? Nyatanya dia tidak panas seperti yang kita lihat dan bayangkan. Walaupun dia planet yang merah, planet ini adalah planet yang dingin. Mars memiliki dua satelit alami, Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya adalah planet yang sangat besar. Ya, dia adalah Jupiter, planet yang paling besar di tata surya. Planet ini terkenal dengan bintik merah raksasanya. Bintik apakah itu? Bintik tersebut adalah badai besar yang berlangsung berabad-abad lamanya. Saat ini terdapat 79 satelit Jupiter yang diketahui, yang menjadikan Jupiter sebagai planet yang memiliki satelit alami terbanyak tata surya. Planet yang keenam adalah Saturnus, planet yang paling menarik dalam tata surya yang dikenal planet bercincin. Cincin ini masih diperkirakan terbentuk dari bongkahan-bongkahan es meteorit. Planet Saturnus merupakan planet yang paling ringan, karena sebagian tubuhnya terusun oleh gas. Berikutnya dua planet terakhir di tata surya, Uranus dan Neptunus. Apakah kalian tahu? Mereka juga memiliki cincin planet seperti Saturnus, walaupun tidak sekokoh cincin Saturnus. Dua planet ini dijuluki raksasa es karena suhu permukaannya yang sangat dingin. Namun jika dibandingkan, Uranus lebih dingin daripada Neptunus. Uranus adalah planet ketujuh yang merupakan planet terdingin di tata surya. Suhu terhadap Uranus bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Sedangkan di planet Neptunus suhu terendahnya sekitar minus 218 derajat Celcius. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari, atau planet ke-8 dalam tata surya. Neptunus terdapat titik gelap besar yang mirip dengan titik merah raksasa di Jupiter. Titik gelap tersebut diakibatkan oleh angin yang sangat kencang. Bagian dalam Neptunus mirip dengan Uranus, yang sebagian besar terdiri di atas es dan bebatuan. Sebentar, tadi kita melewati asteroid. Jadi penjelasan materinya hari ini kita cukupkan sampai nama-nama planet dulu. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan melakukan latihan soal. Kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada kelompok anak dengan kinestetik, yang kedua auditori, yang ketiga adalah visual. Kelompok yang sebelah kiri adalah kelompok anak kinestetik, sedangkan kalian yang tengah adalah auditori dan yang terakhir adalah visual. Untuk anak dengan kelompok auditori dan visual, kalian akan mengerjakan latihan soal menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi silakan dikeluarkan HP-nya, kemudian dibuka grup IPA kelas 7B, sudah dibagikan link Quizzesnya. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Untuk kalian yang kelompok kinestetik, kalian akan mengerjakan latihan soal tidak dengan HP. Silakan disimpan dulu HP-nya. Kalian akan mengerjakan latihan soal dengan bermain kartu atau mencocokkan kartu yang ada di depan. Ini beberapa kartu. Yang pertama adalah kumpulan kartu nama-nama planet. Ada 8. Yang kedua adalah kartu ciri-ciri atau karakteristik
dari setiap planet, sama ada 8 juga. Dan yang terakhir adalah kartu gambar planetnya, ada 8 juga. Jadi tugas kalian, kelompok anak kinestetik, adalah mencocokkan atau membuat menyusun. Jadi kalian susun bentuk planetnya yang mana, namanya sama ciri-cirinya, dicocokkan ke depan. Dan harus disusun berdasarkan urutannya. Jadi Ya ada di TV. semuanya sudah selesai ya mengerjakan latihan soal. Saya berterima kasih karena kalian bersemangat mengikuti pelajaran hari ini, kemudian bersemangat untuk mengerjakan latihan soalnya. Selanjutnya, sebelum mulai belajar, melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking dulu. Jadi saya punya game. Nama gamenya adalah tepuk angka. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 2, kalau saya bilang tepuk 3, kalau saya bilang tepuk 4, sini. Oke. Kalau saya bilang tepuk 5, bisa dimulai? Fokus ya. Nanti kalau ada yang salah, kita suruh maju. Semuanya perhatikan ke depan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 3. Setelah kalian selesai mengerjakan latihan soal tadi, kita akan membuat tugas atau membuat produk dari pembelajaran hari ini. Produknya adalah berbentuk boleh video, boleh poster, kemudian boleh juga dalam bentuk video penjelasan di YouTube, kalian yang langsung menjelaskan, atau boleh juga pakai rekam layar. Jadi bentuknya bebas sesuai kreasi kalian masing-masing. Tugasnya adalah membuat nama planet dan juga karakteristik atau ciri-cirinya. Jadi ada berapa planet yang ada di tata surya kita? 8. Jadi tugas kalian adalah membuat ke-8 nama planet ini, kemudian dituliskan karakteristiknya atau dijelaskan karakteristiknya. Produknya boleh berupa video, tadi seperti yang saya bilang, poster, rekam layar, atau apapun sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Untuk aplikasi pengerjaannya boleh pakai Canva. KineMaster boleh nggak Bu? Boleh. Pakai PixArt boleh nggak Bu? Boleh. Pakai CapCut boleh nggak Bu? Boleh. Jadi aplikasinya mengedit apa saja boleh, sesuai sama kebutuhan produk kalian. Oke, menguploadnya kemana Bu? Hasil dari produknya tadi. Untuk produknya boleh diupload di YouTube, boleh di Instagram, boleh di TikTok. Jadi kalian punya media sosial apa? Di Facebook boleh nggak Bu? Boleh. Jadi bebas mau diupload di mana. Nanti setelah diupload seperti biasa linknya dibagikan ke grup kelas 7. Agak dicerahkan biar kelihatan ya.
Oke, jadi tadi kalian sudah mengerjakan latihan soal dan juga mengerjakan tugas membuat produk mengenai nama-nama planet yang ada di tata surya kita. Kemudian sekarang saya akan menyimpulkan atau kita simpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Tentu saya. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Aiza, silakan. Di dalam tata surya terdapat 8 planet. Ada 8 planet apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi hari ini benar kayak kata Maiza, kita sudah belajar tentang nama-nama planet yang ada di tata surya. Ada berapa tadi? 8. Biar lebih asik menyimpulkannya, kita nyanyi sama-sama tentang nama-nama planet. Bareng-bareng ya. Sekarang saya coba tanya dulu sama anak-anak. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang kesulitan untuk memahami materi hari ini? Ya. Ada yang kira-kira pembelajaran ke depan ada saran nggak buat pembelajarannya? Diadakan kuis Bu, atau sambil main game Bu? Ada yang